Pemirsa, ratusan orang tua murid dan calon peserta penerimaan peserta didik baru atau PPDB mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Mereka mengeluhkan gangguan aplikasi PPDB online sehingga gagal mendaftar. Sementara itu, Ombudsman Sumut yang datang ke lokasi menemukan adanya kerusakan pada aplikasi PPDB online sehingga banyak pendaftar mengalami masalah. Ratusan orang tua murid dan calon peserta PPDB silih berganti mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Jalan Cikditiro pada Selasa kemarin. Mereka panik karena pendaftaran jalur prestasi dengan 65% dari kuota penerimaan siswa akan tutup tanggal 9 Juni. Para orang tua murid dan calon peserta PPDB online mengaku tidak bisa mendaftar masuk ke SMA dan SMK negeri tujuan. Sejumlah masalah aplikasi PPDB online dialami pendaftar. Dari aplikasi yang menampilkan sekolah tujuan berbeda, hingga kegagalan lokasi alamat pendaftar yang jadi acuan mendaftar. Hari pertama kita sudah melakukan pendaftaran, Pak. Ternyata anak saya kan dari prestasinya ikut jalur prestasi. Ternyata setelah kita print bukti registrasi yang keluar tuh jalur afirmasi. Kan udah nggak nyambung ya, Pak? Yeah. Prestasi ke afirmasi udah jauh beda. Jadi kita udah komplain ke SMA 1 belum ada jawaban. Jadi hari ini, hari kedua kita coba lagi. Ternyata pilihan SMA 1 larinya ke SMA Negeri 2. Sampai 10 kali kita ulangin terus, jadi data juga histori semua di-clear, hasil tetap sama. Jadi yang Ibu harapkan sebenarnya jalur seperti apa? Jalur prestasi anak saya, sesuai dengan nilai kemampuan dia di rapor, jadi harusnya kita pakai jalur prestasi akademik, Pak. Tapi belum tercapai ya? Belum tercapai sampai dengan hari ini. Sementara besok sudah tutup pendaftaran. Mengetahui adanya kekisruhan PPDB online, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mendatangi lokasi layanan pengaduan. Dalam kunjungannya, Ombudsman menemukan terjadinya gangguan aplikasi PPDB online. Ombudsman juga menemukan buruknya pelayanan pengaduan oleh panitia PPDB online Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Para pengadu hanya dilayani oleh 2 orang tenaga ahli teknologi. Saya lihat aplikasinya yang kacau ya, jadi kayaknya tidak dipersiapkan dengan matang gitu ya. Kekacauan itu saya bisa beberapa catatan ya. Pertama misalnya ini sudah dimulai sejak kemarin tanggal 7, kan masa pendaftaran itu kan 3 hari ya, 7 sampai 9 untuk jalur prestasi ini. Lalu kemudian ketika terlihat ternyata sejak tanggal 7 kemarin dicoba, yang keluar adalah tujuan pilihan sekolahnya berbeda. Misalnya pilihan awalnya dari SMA 3 yang ternyata jadi SMA 1 Pantilab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah tahapan-tahapan selesai, ternyata kemudian Pantai Labunya kosong, tapi justru kosong, nggak ada lagi isinya. Ya? Itu yang kekacauan yang kedua, ketiga. Kemudian tidak terlihat juga pilihan jalur yang pilihan, misalnya afirmasi, zonasi, dan dan prestasi, nggak terlihat di situ. Nah, kekacauan berikutnya kita lihat adalah bahwa setelah situasi yang ramai begini, ya tidak terlihat tim teknis sejak tadi saya lihat kan, tim teknis penanggung jawab vendornya itu ya, mestinya menurut saya ya, ketika sudah begini vendornya harus turun melihat situasi, tapi kita nggak melihat. Nah, yang ada kita kebingungan ya di dalam itu. Meski ratusan calon pendaftaran mengalami masalah, namun panitia PPDB online Dinas Pendidikan Sumatera Utara membantah adanya kerusakan pada aplikasi. Mereka menyatakan kegagalan mendaftar ke sekolah tujuan karena kesalahan pendaftar. Para pendaftar disebut tidak pandai menggunakan teknologi aplikasi PPDB online. Pada prinsipnya yang sedang hari ini terjadi adalah sebagian besar ada kesalahan dalam menggunakan alat komunikasi. Kebanyakan ada yang pakai handphone. Kemudian caca histori yang ada di handphone itu tidak dihapus, sehingga teman-teman, Bapak Ibu masyarakat kita mengalami kendala di situ. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, intinya ketika Bapak dan Ibu orang tua hadir hari ini, kita akan support untuk membantu edukasi, karena mungkin ya, khawatir kita memang ada kendala di digitalisasi. Karena itu kita coba lakukan edukasi hari ini, membantu masyarakat untuk bisa akses. Tapi intinya dari permasalahan ini, Dinas Pendidikan tidak akan pernah merugikan calon peserta didik.
Sehingga kita berharap hari ini masalah-masalah yang sedang dihadapi bisa dikelirkan, dan masyarakat kita berharapkan yang hadir hari ini juga akan menjadi corong untuk menyampaikan ketika ada kendala yang sama yang dialami mereka hari ini. Meski banyak calon peserta didik yang gagal mendaftar, batas waktu pendaftaran jalur prestasi dan afirmasi hanya berlangsung dari tanggal 7 sampai 9 Juni 2021. Dinas Pendidikan Sumatera Utara belum mengumumkan perpanjangan waktu pendaftaran. Tahun ini target penerimaan siswa SMA dan SMK di Sumut sebanyak 154.057 siswa. 92.377 siswa SMA dan 61.680 siswa SMK untuk 472 SMA dan 270 SMK se-Sumatera Utara. Daniel Pukwali melaporkan untuk Evarena TV.